Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mengadakan praktek kucing secara bersama-sama, nanti secara bergantian kita melaksanakan kucing. Untuk yang pertama kali, saya sebagai observer, Musrifah, kemudian coach-nya adalah Bu Setio Erna, dengan Kuci Ibu Dewi Rahutami. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Bu Setio. Waalaikumsalam Bu Musrifah. Ini pada sesi kali ini Bu Musrifah sebagai observer ya. Jadi nanti rencananya saya akan menjadi coach dari Bu Dewi Rahutami. Beliau adalah coachnya. Nah, sebelumnya ini kita perlu membahas beberapa hal untuk prasupervisi dengan Bu Musrifah selaku observer. Baik, dalam rubrik penilaian untuk sesi demonstrasi kontraktual ini, kita akan diberikan penilaian. Di situ ada apakah itu tidak dilakukan, ataukah sudah dilakukan, atau sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip kucing. Begitu untuk rubrik penilaian percakapan kucingnya. Kemudian Bu Setio ini apa yang ingin dikembangkan dari teknik kucing yang akan dilakukan oleh Bu Setio? Oke, mungkin nanti yang lebih ingin saya kembangkan adalah yang mengajukan pertanyaan berbobot. Karena ya kalau kehadiran penuh atau mendengarkan aktif itu rasanya sudah cukup. Jadi yang ingin coba saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi dari 3 teknik kompetensi kucing yang harus dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Setio mengambil spesifikasi untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, sekarang menurut Bu Setio, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan dari mengajukan pertanyaan berbobot itu apa, Bu? Indikator ketercapaiannya nanti saya merasa berhasil untuk menjadi coach yang baik ketika nanti coach merasa dia sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut setelah kami selesai melaksanakan coaching. Oke, baik. Jadi Bu Setio sudah punya indikator keberhasilan sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, monggo silakan segera dilaksanakan untuk praktek kucingnya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam Bu Dewi. Halo Bu Dewi. Bu Dewi, suaranya masih belum jelas. Putus-putus ya? Atau tempat saya? Halo Bu Dewi. Selamat malam Bu Setio. Selamat malam. Iya, oke, baik. Selamat malam Bu Setio. Iya, selamat malam. Ini kayaknya agak terputus-putus Bu Dewi. Selamat malam Bu Setio. Selamat malam. Halo? Iya, halo, iya. halo. Iya, halo. Selamat malam. Iya. Dengar suara saya, Bu? Iya, udah kedengeran. Sekarang udah kedengeran. Jelas sekarang? Iya, Oke, suara saya jelas? Iya. Oke. Bisa didengar suara saya? Bisa. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa? Oke. Ya ini Ya, lanjut. bisa dilanjutkan. Oke, baik. Jadi, pada pertemuan kita kali ini, nanti kita akan mempraktikkan kucing ya, Bu Dewi. Saya selaku coach dan Bu Dewi Ya, selaku oke, siap. eh kuci. Iya, Kucing. baik. Kita mulai saja ya, Bu Dewi ya. Ya, siap. Oke, baik Bu Dewi, apa kabar? Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Halo Bu Setio. Iya, Eh, Bu Setio ada saat ini ada waktu nggak? Waktu longgar gitu, oke, iya, slow nggak? iya. Gini Bu Setio, jadi kedatangan saya ke sini menemui Bu Setio ini sebenarnya saya mau minta waktunya untuk sekedar bercerita. Kemudian saya ada sedikit permasalahan nih, jadi harapan saya dengan nanti bercerita dengan Bu Setio saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi begitu. Gitu. Eh, i- kita berbicara di sini sudah cukup nyaman ya. Kayaknya nggak ada yang gangguan di sekitar gitu ya. Jadi Iya, di sini aja lah kayaknya kita bisa nggak mulai. banyak yang seliwer-seliwer, jadi aman lah. Oke, kita bisa mulai ngobrol. Oh, jadi apa nih yang mau disampaikan sama Bu Dewi? Kira-kira permasalahannya Bu Dewi ini apa? Begini Bu Setio, ini saya tuh punya permasalahan terkait dengan anak. Kebetulan saya kan wali kelas di kelas 11 IPA 1 nih. Ini ada anak itu yang kalau mengikuti pelajaran saya, Hmm, itu dia itu nggak pernah mengumpulkan tugas. Jadi kalau saya memberikan tugas apapun, selama ini hanya berapa persen yang dikumpulkan begitu. Kemudian hmm, dia kayaknya kalau di kelas saya amati sih hmm, dia kurang termotivasi begitu. hmm, Kemarin juga saya pernah atau sempat sharing sama teman yang lain sesama guru yang di kelas saya itu, uh, dia juga saya menanyakan apakah si X, maaf saya nggak sebut namanya anak nggak apa-apa ya, iya, nggak apa-apa Bu Dewi. si X ini juga sama untuk guru yang tadi, jadi dia juga kurang termotivasi begitu. Nah di sini saya posisinya kan sebagai wali kelas nih, Hmm, jadi saya sebaiknya bagaimana ya supaya anak itu bisa termotivasi kembali biar seperti teman-temannya begitu. Mungkin Bu oh. Setio ada semacam apa ya solusi masukan gitu untuk saya begitu. Oh gitu. Jadi ini topik pembicaraan kita ini nanti tentang motivasi belajar anak yang kurang ya Bu Dewi ya, si X ini. Iya betul Eh, sekali. iya. Nah kalau menurut Bu Dewi nih, dari yang sudah Ibu Dewi amati selama ini tentang anak tersebut, eh, kira-kira hambatannya apa Bu Dewi dari anak tersebut permasalahan utamanya? Sebetulnya kalau harapannya saya kepada anak itu, eh, saya pengen dia itu ya sama seperti teman-teman yang lainnya begitu. Jadi bisa mengerjakan semua tugas yang dibebankan guru-guru. Kemudian dia juga seperti anak-anak yang lain jadi antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran begitu. Jadi kayaknya karena dia lesu jadi dia nggak apa ya kayak eh, nggak seperti yang lainnya begitu. Oke. Jadi itu harapannya Bu Dewi ya. Nah harapannya sih seperti yang lain ya betul. Mm-mm. Nah, selama ini untuk bisa mewujudkan harapannya Bu Dewi itu selama ini apa yang sudah Bu Dewi lakukan? Yang sudah saya lakukan saya berusaha bertanya sama anak itu, Mm-mm. tetapi kayaknya dia introvert begitu, dia tertutup Hmm. kalau
saya tanya. Saya berpikir apakah saya menakutkan atau bagaimana gitu ya, karena saya sebagai wali kelas kan mungkin ikut bertanggung jawab juga pada perkembangan anak itu. Kemudian saya pernah bertanya pada teman sebangkunya, kira-kira dia kenapa ya gitu. Saya pengen juga sebetulnya bertanya pada selain temennya itu, tapi mungkin saya harus tanya sama siapa, saya juga masih bingung ini. Oh ya, jadi selama ini Bu Dewi juga sudah berusaha untuk mencari ini ya, mencari sumber permasalahannya dari mana gitu ya. Terus dari Iya, ya betul. dari proses Bu Dewi mencari permasalahan itu kira-kira sudah bisa ditemukan belum peluang dan hambatannya, peluangnya kira-kira anak itu bisa bisa kembali termotivasi dan hambatannya apa gitu. Sudah bisa mengerucut belum? Kenapa? Eh, Kalau saya amati sih, kalau dia kan kalau di dalam kelas itu kan selalu kayak capek atau mengantuk atau bagaimana gitu ya. Mm-mm. Saya sebetulnya pengen ngerti sih, jadi kondisi keluarganya tuh seperti apa, latar belakangnya. Maksudnya kenapa kok anak ini di kelas ini kok merasa capek? Apakah dia terlalu kelelahan dengan pekerjaan rumah atau mungkin dia dibebani dengan pekerjaan apa gitu? Saya pengen tahu begitu. Nah, Nah ini tapi saya nggak bisa, hambatannya saya nggak bisa menggali sama anaknya itu. hmm, Kemudian eh, yang pingin saya yang pingin saya lakukan, saya mungkin saya akan mengajak guru BP untuk home visit lah begitu. Jadi nanti harapannya kalau saya datang ke rumah, tapi mungkin kalau pas saya datang ke rumah itu anaknya pas di sekolah gitu, jadi kita nggak ketemu. Jadi saya benar-benar mengamati keadaan, bertemu dengan orang tuanya, mencari tahu dari sisi dari latar belakang keluarganya begitu. oke. Jadi Bu Dewi ini malah udah punya rencana ya? Sudah punya rencana, strategi untuk penyelesaian permasalahan itu. Halo? Ya ini saya muncul aja karena tadi Bu Setionya tanya begitu, jadi saya jadi Hmm, berpikir seperti itu begitu. oke. Jadi muncul ide ya Bu untuk Jadi membuat mungkin rencana ya? saya kalau mungkin melakukan itu, eh, mungkin saya ya jadi muncul ide begitu. Mm-mm. Iya, Kira-kira kapan tuh Bu rencananya mau dilaksanakan? Udah bagus itu rencananya. mungkin besok. Mungkin besok rencana saya mau menemui saya mau sharing dulu lah dengan guru BP dulu, saya cerita-cerita dulu biar dia paham juga tentang permasalahan anak itu, baru kemudian selonya kapan kita barengkan. Jadi ya secepatnya lah, Hmm, cepatnya biar permasalahannya cepat selesai begitu. oke. Jadi dari tindak lanjut itu Bu Dewi berharap permasalahan motivasi belajar anak tersebut bisa diselesaikan ya? Betul sekali, betul. Betul, dengan Oh, harapan itu. Dan juga mungkin kalau ada kesempatan, mungkin saya juga selain dari keluarganya, saya juga kalau bisa ada kemungkinan bisa bercerita dengan anak itu, saya belikan semacam ilustrasi atau mungkin apa yang bisa membangun semangatnya kembali begitu. oke. Untuk melaksanakan rencana ini, Bu Dewi kira-kira membutuhkan bantuan dari siapa saja? Tadi sudah saya sebutkan, mungkin tadi yang bantuan yang eh, untuk membantu solusi itu, yang pertama mungkin tadi dari temannya, tadi saya bisa menggali informasi dari sana, kemudian dari guru BP dan teman-teman yang mengajar di sana, maksudnya mengajar di kelas itu, dan juga dari orang tua yang mungkin kami nanti home visit begitu. Mungkin harapannya dengan bertemu dengan mereka semua dan masukan-masukan dari mereka semua, mungkin saya mendapatkan informasi yang jelas tentang anak itu dan uh,
mungkin dengan permasalahan terkait dengan motivasi belajar yang menurun dari anak itu bisa tersolusi begitu. Oke, jadi kalau bisa Nah, ini saya terima kasih loh Bu Setio, ini saya ya. ya. Gimana Bu Setio? Jadi kalau bisa saya simpulkan berarti nanti setelah ini rencana Bu Dewi adalah akan home visit ke rumahnya, menemui dengan orang tuanya, berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan ditemani guru BK untuk mengkomunikasikan permasalahan motivasi belajar si anak tersebut ya Bu Dewi ya. Rencananya seperti itu ya Bu Dewi. Ya, Ya. betul sekali. Dan dengan melaksanakan rencana Saya tersebut, Bu Dewi berharap nanti permasalahan tentang motivasi belajar anak tersebut dapat terselesaikan dan anak tersebut sesuai dengan harapan Bu Dewi bisa mengikuti pembelajaran lagi dengan semangat seperti teman-temannya yang lain. Seperti itu ya Bu Dewi ya. betul sekali. Terima kasih Bu Setio, dengan sharing ini saya jadi banyak inspirasi yang untuk saya secara pribadi untuk bisa nanti membuka peluang untuk bisa mengembalikan motivasi anak tadi. Terima kasih banget Bu Setio untuk waktunya. Iya, sama-sama Bu Dewi. Terima kasih sudah sharing berbagi pengalaman. Semoga dari percakapan kita ini tujuan dari kita melaksanakan coaching ini bisa tercapai ya Bu Dewi ya. Ya, amin, amin ya robbal seperti itu. alamin. Terima kasih Bu Dewi untuk percakapannya malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Gus Setio sudah melaksanakan tugas sebagai coach dengan baik. Saya ingin menanyakan pada saat coaching tadi, apa yang sudah Bu Setio lakukan pada saat coaching itu? Kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan Bu Setio? Spesifikasinya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi tadi di awal kan saya berharap saya bisa mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Dari pelaksanaan coaching tadi, saya berusaha untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali dan menuju ke arah penyelesaian masalah atau pencarian solusi. Jadi indikator ketercapaian dari coaching saya bisa tercapai juga dengan Kuci bisa mendapatkan solusi dari hasil percakapan kami tadi. Ya, bagus sekali. Tadi saya sudah melakukan observasi dengan melihat dan juga mendengar yang sudah dilakukan oleh Bu Setio dan dengan Bu Dewi. Di sini saya mencatat bahwa alur Tirta sudah sangat terlihat dari kegiatan coaching yang sudah Bu Setio lakukan. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Setio sudah melakukan hal tersebut sehingga pada akhirnya Kuci dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu. Nah, sekarang ke depan ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Setio dalam melakukan coaching? Mungkin kompetensi yang lainnya ya, seperti kehadiran penuh gitu. Karena kadang saat melaksanakan coaching kita sering terdistraksi dengan keadaan sekitar. Mungkin dengan situasi yang tidak sesuai, ada kadang gangguan baik suara atau lalu lalang orang seperti itu. Jadi mungkin itu yang perlu ditingkatkan. Seperti baru saja misalnya ada telepon masuk seperti itu cukup agak mengganggu yang bagian kehadiran penuh itu. Jadi mungkin ke depannya kalau kita sedang melaksanakan coaching ya kita benar-benar bisa ada di area yang private yang
kita bisa benar-benar nyaman untuk bercerita tanpa terdistraksi oleh hal-hal yang di luar kita. Begitu, Bu. Baik, luar biasa sekali rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Setio untuk pengembangan ke depan. Terima kasih Bu Setio sudah berkolaborasi dalam praktek coaching ini. Mungkin sesi ini selesai sampai di sini ya, teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Pada sesi kali ini kita akan kembali belajar tentang praktik coaching, di mana pada sesi kali ini saya akan bertindak selaku observer, kemudian Bu Dewi Rahutami akan menjadi coach, dan Bu Musrifah sebagai coachee. Nah, untuk yang pertama, pra-supervisi. Selamat malam, Bu Dewi. Selamat malam, Bu Setio. Ya, terlihat sangat cerah dan bersemangat. Pada kesempatan kali ini nanti Bu Dewi akan bertindak sebagai coach ya, Bu Dewi ya. Ya, dalam praktek coaching nanti, dalam praktek coaching nanti. Nah, untuk pertama-tama saya perlu menyampaikan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi nanti rubrik penilaiannya itu meliputi tidak dilakukan atau sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kaitannya dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian selanjutnya dari berbagai kompetensi coaching yang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Dewi lebih spesifik ingin mengembangkan yang mana? Nantinya pada praktik coaching ini saya ingin mengembangkan tentang pertanyaan berbobot kepada coachee. Jadi harapannya dengan pertanyaan berbobot ini coachee bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke, baik. Nah, nanti ketika Bu Dewi melaksanakan proses coaching tersebut, indikator ketercapaian Bu Dewi apa nanti? Indikator ketercapaian yang saya harapkan nanti saya dikatakan berhasil sebagai coach jika nanti coachee itu memiliki solusi dan bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Begitu. Oke, baik. Sepertinya Bu Dewi sudah sangat siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai coachee. Silakan nanti setelah sebagai coach, nah silakan setelah ini dilaksanakan proses coachingnya bersama dengan Bu Musrifah. Saya akan mencatat, melihat, dan mendengar apa yang ibu-ibu lakukan, dan nanti di akhir proses coaching tersebut nanti kita akan review kembali. Silakan Bu Dewi bisa memulai proses. Halo, Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Musrifah. Mana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bisakah saya meminta bantuan Bu Dewi untuk berbincang-bincang sejenak? Apakah Bu Dewi ada waktu? Bisa. Mau kapan ya? Kalau sekarang bagaimana, Bu? Iya, kebetulan saya slow saat ini. Di mana ini tempatnya ini? Mau di sini aja, mau di sini kayaknya tenang juga. Jadi boleh, Bu. Iya, bisa di sini.
Eh, Iya, baiklah. Begini Bu Dewi, saya punya masalah dalam pembelajaran matematika di kelas saya, Bu. Iya. Eh, Sebentar Bu Musrifah, ini sebetulnya ini kan sudah nggak ada yang lalu lalang di sini sih, kita bisa ngomong dengan bisa bicara, bisa ngobrol dengan santai gitu ya, nggak ada yang mengganggu Oke. kita. Sebetulnya yang mau disampaikan eh, Bu Musrifah apa ya? Iya, Eh, Bu. Topik pembicaraannya apa sih? Iya, tujuan saya menghubungi Bu Dewi adalah meminta solusi dari permasalahan pembelajaran matematika di kelas saya, di mana antusias dari siswa-siswa saya dalam mengikuti pembelajaran matematika itu sangat rendah. Demikian juga dalam pengumpulan tugasnya itu dari seluruh siswa di kelas tersebut hanya 50% Bu yang mengumpulkan tugas. Begitu Bu. Oh, begitu ya masalahnya ya, Bu Iya. Musrifah. Eh, Kira-kira eh, Bu Musrifah ini kan sebagai guru ya, apa sih yang diinginkan atau harapan Bu Musrifah kepada anak itu? Iya, Harapannya seperti apa? tentu saja saya menginginkan murid-murid saya itu aktif dalam pembelajaran, Bu. Oh, gitu ya. Eh, Terus sebenarnya terkait dengan masalah ini, apa sih sebenarnya hambatan yang dihadapi atau penghalang yang dihadapi oleh Ibu Musrifah untuk eh, mencapai apa memberi apa terkait dengan masalah ini? Iya, Hambatannya apa, Bu? Begini Bu, menurut saya mengamati waktu saya mengajar itu, murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran itu ada beberapa hal Bu. Yang pertama, kalau saya amati mereka itu merasa bosan dengan pembelajaran saya karena pembelajaran saya itu monoton. Kebanyakan saya hanya menggunakan metode ceramah Bu. Kemudian untuk yang lain mungkin penyebabnya adalah karena saya memberikan tugasnya itu terlalu banyak, Bu. Begitu. Oh, begitu. Baiklah, Bu Musrifah. Kemudian saya tanya lagi nih, kira-kira gagasan apa ya yang akan diambil oleh Bu Musrifah terkait dengan masalah ini? Untuk solusinya begitu? Iya. Eh, Mungkin saya harus merubah merubah cara mengajar saya. Eh, saya kemungkinan harus menggunakan berbagai sumber belajar yang bervariasi karena yang saya laksanakan selama ini tuh saya hanya menggunakan buku teks wajib yang diberikan oleh sekolah, Bu. Jadi saya ingin menggunakan sumber belajar lain. Misalkan saya mau menggunakan video YouTube atau mungkin saya menggunakan slide presentasi, kemudian itu Bu menggunakan media sosial yang kekinian, misalkan menggunakan TikTok, menggunakan Instagram, seperti itu Bu. Oh, begitu ya. Baiklah. Eh, itu jadi kriteria apa yang diinginkan Bu Musrifah terhadap anak itu? Saya menginginkan siswa saya itu saya dikatakan berhasil jika siswa saya itu antusiasmenya itu meningkat. Jadi mereka eh, asik dan menyenangkan belajar matematika dengan saya. Kemudian saya inginnya itu melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi, Bu. Oh, begitu. Bagus sekali. Eh, Terus Bu Musrifah, kalau boleh saya tahu, kira-kira
nanti Bu Musifah itu untuk terkait dengan permasalahan ini sebagai nanti untuk alternatif solusinya, kira-kira siapa ya yang mau diminta pertolongan oleh Bu Musrifah untuk mendukung memberikan solusi pada permasalahan ini? Mungkin saya mau berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu, untuk bersama-sama masuk kelas dengan saya sebagai pengamat di pembelajaran saya. Jadi nanti sesudah pembelajaran itu ada refleksi, maka beliau dapat menyampaikan kekurangan yang saya laksanakan pada saat pembelajaran. Wah, berarti Bu Setya sebetulnya sudah bisa sudah sebetulnya kalau sudah ada solusi yang Bu Musrifah tunjukkan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi Oke. Bu Musrifah bisa menemukan solusinya. Iya, Bu. Jadi rencana saya itu ada beberapa langkah yang mau saya laksanakan, Bu. Pertama, Ya, mungkin saya harus membuat perencanaan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. ya, Kemudian sesudah itu saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut yang berpihak pada murid. Selain itu, saya juga akan memberikan apa semacam ice breaking juga dengan permainan-permainan sehingga siswa-siswa saya itu tidak merasa bosan. Sedangkan pada tagihan tugas itu saya akan berusaha untuk eh, memberikan kebebasan kepada siswa-siswa saya dalam pengumpulan bentuk tugas yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, Bu. Mungkin seperti itu. oh ya, baiklah. Dengan berbagai macam yang dilakukan, semoga nanti permasalahan terkait dengan siswanya itu bisa segera tersolusi ya Bu Musrifah. Amin, terima kasih Bu. Ya, Dengan pembicaraan kita kali ini, saya menjadi tercerahkan mendapatkan solusi dari permasalahan dalam pembelajaran matematika saya di kelas, Bu. Sekali lagi, terima kasih atas bantuan dari Bu Dewi. sama-sama Bu Musrifah, semoga sukses selalu. Amin. Sampai jumpa lagi. Mungkin untuk perkembangannya besok saya menghubungi Bu Dewi lagi untuk apa merefleksi hasil dari rencana saya ini. Terima Oke, siap. kasih. Bu Musrifah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi dan Bu Mus yang sudah melaksanakan praktik coaching baru saja. Eh, selanjutnya kepada Bu Dewi eh, yang sudah melakukan coaching barusan, eh, indikator ketercapaian yang Anda harapkan tadi di awal, menurut Anda, apakah di akhir dari proses coaching ini, menurut Bu Dewi itu sudah tercapai atau belum? Oh ya, jadi pada dasarnya awal tadi saya mengajukan semacam pertanyaan berbobot yang saya Hmm. sampaikan kepada Koce, dan juga selain itu saya juga mengarahkan supaya Koce menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi begitu Bu. Jadi eh, yang sudah saya lakukan di sini pertanyaan berbobot itu tadi sudah mengarah ke sana. Iya, baik. Jadi eh, dari hasil percakapan tersebut, Bu Dewi sudah dapat menyimpulkan bahwa indikator ketercapaian yang Bu Dewi harapkan tadi di awal ketika proses pelaksanaan coaching ini sudah tercapai ya, Bu ya. Kemudian selanjutnya hasil saya mohon izin untuk menyampaikan hasil catatan hasil observasi saya ya Bu ya. Dari Ya. tadi proses pengamatan yang saya amati, eh, indikator tentang kompetensi
Bu Dewi, kehadiran penuh itu sudah bisa sangat terlihat, mendengarkan aktif, dan kompetensi tadi yang ingin dikembangkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot juga saya lihat sudah muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggiring pada arah penemuan solusi dari kunci tersebut. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pelaksanaan coaching ini sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian setelah kompetensi ini tercapai, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dewi kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah terkait dengan kehadiran penuh nih. Sebetulnya kalau suasananya sangat mendukung, tidak ada gangguan sama sekali karena posisi kita daring ya. Jadi mungkin karena kalau mungkin ada gangguan sinyal atau mungkin gangguan input yang masuk seperti telepon atau WA itu mungkin bisa mengganggu kegiatan ini begitu. Jadi dibutuhkan ruangan yang representatif terkait dengan kegiatan coaching ini. Oke, Mungkin baik. itu yang bisa kami tingkatkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi dan Bu Musrifah yang sudah bersama-sama kita melaksanakan simulasi coaching pada kesempatan sesi kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini ada bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Musrifah, selamat malam Bu Setio. Selamat malam Bu Dewi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktik coaching di mana pada saat ini sebagai coach nanti akan disampaikan oleh Ibu Musrifah dan juga sebagai coachingnya adalah Ibu Setio dan saya sendiri sebagai pengamat atau observer pada kegiatan coaching ini. Nah, terkait dengan perlu kami sampaikan kepada Ibu Musrifah selaku coach di sini terkait dengan rubrik penilaian sesi di sini nanti terkait dengan apa yang tidak dilakukan, apa yang sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching dan juga apa yang sudah dilakukan dengan prinsip coaching gitu. Kemudian pada Ibu Musrifah, mungkin perlu saya sampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Musrifah sebagai coach di sini nantinya? Kira-kira Ya. apa ya, Bu? Oke, terima kasih Bu Dewi. Kompetensi sebagai coach yang ingin saya kembangkan adalah tentang kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Namun untuk spesifikasi yang saya ingin kembangkan adalah tentang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, baiklah. Kemudian sebagai terkait dengan kira-kira karena Bu Musrifah sebagai coach, kira-kira apa yang akan dikembangkan dari kegiatan coaching ini? Ya, dari spesifikasi saya mengajukan pertanyaan berbobot itu indikator keberhasilan saya adalah jika kunci saya itu melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan itu kunci dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kunci saya. Begitu, Bu. Oke, baiklah. Kemudian kira-kira terkait dengan kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi di sini, yang ingin dikembangkan oleh Bu Musrifah sebagai coach? Ya,
Saya mau mengembangkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah. Eh, Mungkin sebelum acara dimulai, saya ingin menanyakan indikator ketercapaian dari kegiatan coach ini apa ya nantinya ya? Kegiatan coaching ini diindikasikan berhasil jika kunci saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi melalui kegiatan coaching yang saya laksanakan. Oke, baiklah. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan Bu Musrifah. Kemudian untuk menyingkat waktu, silakan Bu Musrifah sebagai coach dan Bu Setio sebagai coachi. Silahkan ibu-ibu semua untuk berpraktik coaching. Saya persilahkan waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Selamat malam Bu Musrifah. Selamat malam Bu Setio. Iya, sedang tidak terlalu sibuk ya. Iya, saya sedang santai nih. Semua Iya. tugas sudah saya selesaikan. Oke, kalau gitu saya bisa meminta waktunya sedikit ya Bu ya. Ya mungkin agak banyak sih. Boleh sekali, monggo dengan senang hati Bu Setio. Oke, baik. Jadi gini Bu, saya tuh butuh teman sesama rekan guru, rekan sejawat untuk sharing permasalahan yang saya hadapi kaitannya dengan proses pembelajaran yang saya laksanakan dan peserta didik saya. Jadi ada salah satu peserta didik saya yang saya amati belakangan dia mengalami penurunan motivasi belajar yang cukup signifikan, di mana anak tersebut sebelumnya cukup rajin, cukup berprestasi, namun belakangan eh, motivasi belajarnya sangat rendah dan cenderung bermasalah di kelas, dan ya dampaknya hasil belajarnya akhirnya rendah. Seperti itu, Bu. Oke, saya akan coba membantu Bu Setio untuk mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Jadi, tujuan Bu Setio dalam pembicaraan dengan saya kali ini apa, Bu? Saya membutuhkan jalan keluar ya Bu, solusi supaya siswa saya tersebut nanti dia bisa kembali lagi menjadi anak yang bersemangat sekolah dan berprestasi dan hasil belajarnya baik gitu. Oke, menurut pengamatan Bu Setio, apa yang menyebabkan siswa tersebut menurun dalam aktivitas belajarnya, Bu? Faktor-faktor apa saja? Nah, ini Bu yang kemarin akhirnya saya juga sedikit berbicara ya dengan anak tersebut meskipun dia juga tidak menceritakan secara detail. Kemudian saya juga beberapa kali coba bercakap-cakap dengan temannya yang rumahnya dekat dengan dia, dan juga saya berbicara dengan wali kelasnya. Nah, dari hasil saya berbicara kepada orang-orang tersebut dan kepada yang bersangkutan, rupanya saya mengetahui bahwa ternyata di rumahnya dia itu sedang ada masalah keluarga. Orang tuanya itu berpisah sehingga ini cukup mempengaruhi mental si anak tersebut mungkin ya. Jadi terbawa sampai sekolah. Akhirnya di sekolah dia tidak punya semangat untuk belajar lagi seperti sebelumnya. Jadi cukup mengganggu konsentrasi belajarnya. Sepertinya itu Bu dampak dampak utamanya. Jadi tidak tidak karena model pembelajarannya, tidak juga karena teman-temannya gitu, tapi dia sudah ada masalah yang berasal dari rumah gitu, yang Oh membuat ya, dia kayak gitu. berarti karena ada masalah dari rumah ya. Mm-mm. Menurut Bu Setio, kira-kira eh, yang Bu Setio inginkan dari anak tersebut itu yang seperti apa?
Ya, kalau saya berharap sih dia bisa lebih terbuka ya untuk menceritakan keadaan dirinya sehingga kami di sekolah gitu juga bisa membantu gitu. Hanya anak tersebut mungkin tidak nyaman ya menceritakan permasalahan keluarganya tersebut. Jadi ya saya berharap dia bisa kembali lagi seperti dulu, bisa eh, melak- bisa mengikuti pembelajaran dengan ceria, dengan semangat gitu dan nilainya juga baik gitu, hasil belajarnya bisa baik gitu. Yang saya harapkan seperti itu. Oke, bagus sekali. Saya mendukung dengan apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Setio. Nah, berkaitan dengan harapan Bu Setio tadi, kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Setio menghadapi anak tersebut? Ya kalau rencana saya nih Bu, kayaknya saya perlu berbicara dengan orang tuanya. Namun karena saya ini kan hanya guru mapel ya, hanya salah satu dari guru mapel, mungkin langkah pertamanya saya akan berkoordinasi dulu dengan wali kelasnya dan juga dengan guru BK-nya. Nanti mungkin setelah itu kami bisa melaksanakan pemanggilan kepada orang tuanya atau mungkin kami yang home visit ke rumahnya supaya kami bisa berbicara sebagai sesama orang tua gitu karena permasalahan yang dihadapi oleh anak ini itu benar-benar permasalahan dari rumah. Jadi mungkin kalau orang tuanya nanti di rumah bisa menyelesaikan permasalahannya sehingga tidak berdampak pada motivasi belajar anak ini di sekolah. Begitu Bu rencananya. Wah, bagus sekali rencana dari Bu Setio ini. Eh, Kira-kira rencana tersebut mau dilaksanakan kapan, Bu? Mungkin sebaiknya secepatnya ya Bu ya, karena kita juga sudah mau penilaian akhir semester juga, sudah mau terima rapot juga. Nanti kalau berlarut-larut nanti dampaknya pada hasil belajar anak yang akan turun drastis di akhir semester nanti gitu. Jadi ya secepatnya mungkin dalam minggu-minggu ini Bu, 1-2 hari ini saya akan mencoba berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait, jadi supaya besok bisa segera kita tindak lanjuti untuk memanggil orang tuanya atau kami yang home visit ke rumahnya. Oke, saya sangat mendukung dengan apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Setio segera untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Kemudian, menurut Bu Setio, apakah Bu Setio itu memerlukan bantuan dari orang lain untuk melaksanakan rencana tersebut? Oh iya, pasti Bu. Saya pasti butuh bantuan dari wali kelasnya, dari guru BK-nya, dan saya juga berharap ada bantuan yang kooperatif dari orang tuanya, dari keluarganya, atau orang-orang dewasa yang ada di sekeliling anak tersebut, misalnya kerabatnya atau siapa gitu, yang bisa meyakinkan kembali, bisa memberikan motivasi lagi kepada anak tersebut untuk eh, tidak perlu terlalu memikirkan permasalahan keluarganya sehingga dia bisa fokus untuk sekolah. Tuh. Oke, luar biasa sekali. Eh, ini komitmen yang bagus dari Bu Setio. Kira-kira ke depan komitmen apa yang akan Bu Setio ambil? Ya, saya akan lebih berfokus kepada anak-anak gitu karena proses pembelajaran ini kan mereka adalah subjeknya, jadi ya eh, saya lebih bisa peduli lagi pada kondisi-kondisi anak-anak seperti ini, contohnya kasusnya seperti ini, jadi supaya proses pembelajaran dan hasil belajarnya bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Baik, semoga apa yang akan dilaksanakan Bu Setio dengan komitmennya dapat berjalan dengan lancar, dapat menghasilkan hasil yang maksimal sehingga anak yang tadi bermasalah dapat kembali ke komunitasnya menjadi anak yang lebih baik. Amin. Ya, terima kasih loh Bu Musrifah. Ini saya barusan cerita dengan Ibu, akhirnya saya bisa menemukan solusi yang saya butuhkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan murid saya tersebut gitu. Sama-sama Bu Setio. Semoga kita semua dapat menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Iya, menjadi guru yang menyenangkan. Terima Ya. kasih Bu Musrifah. Sampai ketemu lagi ya besok. Oke, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih kepada Ibu Musrifah dan juga Ibu Setio yang telah menyampaikan praktik coaching pada malam hari ini. Eh, saya di sini sebagai pengamat, di sini juga observer, itu mau menyampaikan pertanyaan sedikit kepada coach, Ya. kepada Ibu Musrifah. Eh, Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat praktik coaching tadi? Ya, pada awal tadi saya menanyakan apa yang menjadi masalah dari Bu Setio, kemudian eh, Coach itu menyampaikan yang menjadi masalahnya dan berharap saya dapat memberikan solusi dari pembicaraan kita. Kemudian Coach mengemukakan identifikasi dari permasalahannya tersebut bersama-sama dengan saya, Coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut. Kemudian coach saya itu akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana tersebut ke depan agar menjadi lebih baik. Begitu, Bu. Oke, Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada Koci, ternyata Koci dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. oke, baiklah. Jadi peran Bu Musifah sebagai coach di sini bisa menggali potensi dari coach sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian saya di sini sebagai pengamat mau menyampaikan beberapa catatan terkait dengan pelaksanaan praktik coaching pada sesi yang ketiga ini, yaitu bahwa tadi alur tirta yang ada pada coaching ini sudah sangat terlihat atau sangat kelihatan ya. Jadi mulai dari awal sampai akhir dari pengamatan saya sudah sangat terlihat. Kemudian tadi dari yang disampaikan oleh coach itu dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tadi sudah dilakukan dan dari pertanyaan berbobot itu coach dapat mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi begitu. Ya. Kemudian satu hal lagi yang mungkin perlu saya tanyakan di sini adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Musrifah selaku coach dari hasil coaching yang baru saja dilakukan? Ya, ke depan mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya sebagai pendengar aktif, Bu. Jadi dengan menjadi pendengar yang aktif itu saya akan eh, berkolaborasi dengan coach saya lebih aktif lagi sehingga coach saya akan menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Begitu, Oke, Bu. baik. Terima kasih sekali atas jawabannya luar biasa. Jadi ibu-ibu, jadi semoga ibu-ibu guru di sini semoga kedepannya dengan aktivitas coaching di sini kita dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan anak didik kita. Semoga kedepannya kita bisa membantu mereka untuk menjadi siswa yang lebih lebih termotivasi dalam belajar gitu. Amin. Semoga kegiatan coaching ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan saya kira Amin. cukup sekian yang bisa kita lakukan untuk aktivitas ini. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.